Jika minggu lalu kita telah mempelajari cara berpikir sejarah bagian 1, yaitu bagaimana kemampuan berpikir kronologis, periodisasi, dan juga kausalitas. Pada hari ini kita akan mempelajari cara berpikir sejarah bagian 2, yaitu kita akan berfokus pada kemampuan berpikir diakronik dan juga sinkronik, serta bagaimana konsep analisis dan berpikir kritis dalam sejarah. Pada peta konsep telah tertulis, kita akan berfokus pada kemampuan berpikir diakronik serta sinkronik, juga konsep analisis dan berpikir kritis dalam sejarah. Perhatikan gambar di bawah ini. Setelah kalian melihat gambar di bawah tadi, bagaimana menurutmu? Apakah ada perbedaan dari kedua buku tersebut? Dari buku di atas kita dapat menyimpulkan bahwa buku tersebut memiliki ciri khas dalam penulisan sejarah. Yang pertama kita akan bahas cara berpikir diakronik. Diakronik berasal dari bahasa Latin, yaitu ada dari kata dia yang berarti melalui dan juga kronik yang artinya waktu. Kemudian ada juga berasal dari bahasa Yunani yaitu dia, melintasi atau melewati, serta kronos atau perjalanan waktu. Jadi dapat disimpulkan, diakronik berarti suatu peristiwa yang berhubungan dengan peristiwa-peristiwa sebelumnya dan tidak berdiri sendiri atau tidak terjadi secara tiba-tiba. Berarti di sini dapat kita simpulkan bahwa cara berpikir diakronik ini mengutamakan dimensi waktu, tetapi dimensi ruangnya terbatas. Kemudian dari sini juga kita dapat menyimpulkan bahwa berpikir diakronik ini modelnya sangat dinamis dan juga bisa disesuaikan dengan perkembangan zaman. Ada pendapat seseorang yaitu William Diddley, menurut beliau, sejarah itu adalah proses dan perkembangan. Karena di sini perkembangan berkaitanlah dengan dimensi waktu. Dimensi waktu dalam kajian sejarah menjadi aspek yang penting karena sejarah mengkaji peristiwa yang telah terjadi pada masa lalu. Karena di dalam sejarah kan ada 3 konsep, ada masa lalu, masa kini, dan juga masa depan. Penentuan waktu dalam kajian sejarah menjadi sangat penting sebagai batasan tinjauan kerangka gerak sejarah. Kajian sejarah juga menerapkan cara berpikir diakronik yang ditandai dengan penyebutan waktu. Contohnya, di situ yang ibu garis bawahi tebal ada abad ke-13 sampai ke-14, kemudian ada abad ke-19, abad ke-20, serta masa revolusi kemerdekaan. Itu menunjukkan ciri khas dari diakronik ini. Pembahasan secara kronologis juga berarti dia itu berurutan dari awal sampai akhir menjadi ciri khas dalam kajian sejarah. Berarti di sini sejarawan harus mampu menentukan fakta penyebab, fakta peristiwa, serta fakta akibat. Dan konsep kronologis ini juga menghindari dari anakronisme atau yang menyalahi aturan waktu. Adapun di sini ciri diakronik yaitu mengkaji dengan berlalunya masa. Jadi dia itu misalnya seperti contoh buku di samping kan, ya berarti masa 1450 sampai 1680, masa-masa itulah yang dikaji. Kemudian menitik beratkan pada pengkajian peristiwa pada sejarahnya. Ya, jadi lebih bersifat historis serta komparatif. Berarti dia lebih kepada sejarah dan juga membandingkan sejarah yang pada tahun misalnya seperti contoh itu 1450 sampai 1680. Bersifat vertikal, ya berarti dia itu tidak hanya masa itu aja tetapi beberapa masa. Kemudian terdapat konsep perbandingan ya sama dengan komparatif tadi, yaitu dia bersifat membandingkan dan juga cakupan kajiannya juga sangat-sangat luas karena masanya juga panjang ini. Contoh teks diakronik di sini Ibu ambil contohnya yaitu Perang Diponegoro dari tahun 1825 sampai 1830. Jadi pada periode ini apa aja sih peristiwa penting yang terjadi? Di situ dijelaskan. Kalian bisa baca sendiri ya. Kemudian yang kedua kita akan belajar cara berpikir sinkronik. Di sini kita pasti pernah menjelaskan secara rinci peristiwa yang kita alami tetapi tidak menyebutkan waktunya. Jadi di situ berarti kita telah menerapkan konsep sinkronik dalam cerita kita itu. Dan di sini Kunto Wijoyo menjelaskan cara berpikir sinkronik ini mengutamakan gambaran yang meluas dalam ruang tetapi dalam dimensi waktunya terbatas. Jadi kebalikan dari diakronik tadi. Biasanya sinkronik ini lebih banyak digunakan dalam ilmu-ilmu sosial seperti sosiologi, politik, ekonomi, agama, antropologi, dan seterusnya.
Menurut Sartono Kartodirjo, ilmu-ilmu sosial telah mengalami perkembangan yang pesat, sehingga di situ ya sudah telah menyediakan teori serta konsep-konsep yang berguna untuk analisis sejarah. Cara berpikir sinkronik juga mengembangkan kajian sejarah pada pembahasan struktur masyarakat, pola perilaku, serta proses lain di berbagai bidang. Jadi sangat membantu sekali ya di dalam konsep sejarah ini untuk cara berpikir sinkronik. Kemudian, apa sih bedanya sejarah sama ilmu-ilmu sosial? Jadi di sini ilmu sosial dan sejarah itu memiliki hubungan timbal balik, namun memiliki beberapa tujuan yang berbeda. Yang pertama, tujuan dari sejarah ini mempelajari hal-hal yang bersifat unik, ideografis, serta mengutamakan dimensi waktu. Jadi ya dia itu yang seperti di bab lalu kita bahas, berarti dia itu sifatnya lebih bersifat unik dan juga generalisasinya tidak berlaku secara umum, tapi berlaku ya hanya pada peristiwa sejarah itu aja. Kemudian untuk ilmu sosial sendiri mengkaji hal-hal yang bersifat umum dan nomotetis ya, jadi dia kebalikan dari ideografis ini, jadi sifatnya lebih berlaku secara umum. Kemudian pendekatannya, kalau sejarah itu lebih diakronis, dan juga kalau ilmu-ilmu sosial pendekatannya sinkronis. Dan yang terakhir, sejarah ini mementingkan proses, sedangkan ilmu-ilmu sosial ini menekankan pada strukturnya. Cara berpikir sinkronik ini sangat mempengaruhi kelahiran sejarah baru yang dipengaruhi oleh perkembangan ilmu-ilmu sosial. Jadi perkembangan ilmu-ilmu sosial ini karena di dalam sinkronik dikaitkan sama sejarah, jadi dia bisa menghasilkan ya sejarah baru, konsep-konsep baru. Dan di sini pengaruh ini juga dapat digolongkan ke dalam beberapa macam, yaitu ada konsep. Ya, konsep itu sama dengan gagasan atau ide, kemudian teori, kaidah yang mendasari suatu gejala, kemudian permasalahan berarti adanya kesenjangan antara kenyataan dengan harapan. Ciri-ciri sinkronik yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu mengkaji pada masa tertentu, jadi dia lebih terfokus pada masa tertentu aja. Contohnya kayak di samping itu ada buku Petani Banten 1888, jadi fokus pada masa 1888 itu aja. Kemudian menitik beratkan pada pengkajian strukturnya, jadi ya lebih pada struktur-struktur yang ada, karakternya bagaimana ya, apa aja yang terjadi dijelaskan di situ. Jadi fokus kepada ruangnya di situ. Kemudian bersifat horizontal, ya dia lebih bersifat tidak membandingkan di sini, karena sama misalnya dia memandang dari aspek sosialnya, politiknya, hukumnya misalnya. Jadi lebih horizontal, kemudian tidak ada konsep perbandingan. Jadi tidak membanding-bandingkan masa yang berbeda-beda. Kemudian cakupan kajiannya juga lebih sempit, jadi terfokus pada hal itu. Kemudian sistematisnya tinggi, juga bersifatnya lebih serius dan lebih sulit dibandingkan dengan yang diakronik. Untuk contohnya kalian bisa lihat ya, di situ contoh dari teks diakronik ada suasana pembacaan teks proklamasi. Jadi yang terjadi di masa-masa pada saat 17 Agustus 1945 itu bagaimana sih suasana seputar itu, apa aja sih yang terjadi. Jadi dia berbeda dengan diakronik yang lebih fokus kepada waktunya. Di sini lebih kepada ruang-ruangnya. Dari bidang-bidangnya itu apa saja sih yang terjadi misalnya. Meskipun kita tahu bahwa sejarah itu bersifatnya lebih diakronik, tetapi dalam pendekatannya kita harus menggunakan ilmu-ilmu sosial juga dalam pembahasan sejarah, sehingga menjadikan kajian sejarah itu bersifat sinkronik juga. Artinya, pembahasan sejarah memanjang dalam dimensi waktu dan juga meluas dalam dimensi ruang, sehingga hal inilah sejarah bisa disajikan secara lebih komprehensif, atau dia bersifat lebih luas, lengkap, dan juga tuntas di dalam menjelaskan peristiwa sejarah ini. Ketika kita mengetahui sebab akibat suatu masalah, kita juga dapat menemukan solusi. Dan juga kita bisa bersifat bijak juga untuk menghadapi berbagai masalah yang terjadi ini. Selanjutnya kita akan mempelajari konsep analisis dalam sejarah. Apa sih analisis? Jadi menurut Kunto Wijoyo, analisis itu berarti menguraikan. Kemudian menurut Dudung Abdurrahman, analisis itu sangat diperlukan untuk mencari tahu penyebab dari suatu masalah dalam peristiwa sejarah. Jadi juga di dalam sejarah kan kita tahu peristiwanya ada yang sederhana. Kalau sederhana berarti dia penyebabnya biasanya hanya satu aja, atau monokausal yang sudah kita pelajari di materi minggu lalu. Dan juga ada pula peristiwa sejarah yang lebih kompleks, dan di sini penyebabnya biasanya banyak, atau istilah lainnya multikausal. Sehingga di sini para sejarawan berkeyakinan bahwa
peristiwa sejarah itu tidak dilahirkan oleh faktor tunggal atau motor kausal, tetapi juga didukung oleh berbagai faktor yang saling berkaitan satu sama lain. Karena itu pendekatan dalam sejarah harus ditambahkan, selain yang pendekatan historis juga harus ada pendekatan dari sosiologi, antropologi, kemudian ilmu politik serta ilmu lain yang mendukung. Dan inilah yang kemudian disebut dengan pendekatan multidimensional dalam mengkaji peristiwa sejarah. Yang terakhir, kita akan mempelajari cara berpikir kritis di dalam sejarah itu bagaimana sih? Menurut Profesor Mujiar Harjo, di sini berpikir kritis itu yaitu berpikir menggunakan konsep yang matang dan juga mempertanyakan segala sesuatu yang dianggap tidak tepat dengan cara yang baik. Jadi di sini ya berarti kita melatih berpikir kritis ini dengan cara mempertanyakan apa yang kita lihat dan juga apa yang kita dengar. Jadi kita itu harus membiasakan diri kita untuk berpikir kritis. Ya bagaimana sih caranya? Yaitu dengan selalu memperbaiki diri ketika merasa banyak kekurangan dan juga berkonsentrasi ketika mengerjakan suatu pekerjaan itu sudah mencerminkan bahwa kita itu memiliki pikiran yang kritis. Sehingga kalau dengan kritis kita akan lebih mudah untuk menuju kepada kesuksesan. Sekian untuk penjelasan dari Ibu untuk hari ini. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan dari yang Ibu sampaikan. Jika kalian masih belum puas dengan apa yang Ibu jelaskan, boleh kalian tanyakan langsung ke Ibu ya. Boleh PC, boleh ditanya di grup ataupun nanti pada via dari Zoom.